Ridwan, untuk di tahun 2025 ini, apakah Anda lihat ada window dressing? Karena kan sebetulnya kalau dilihat dari segi price performance, IHSG sudah menguat cukup signifikan, belum lagi beberapa kali sudah menyentuh level all time high-nya. Ya, kami cukup optimis ya. Tahun ini menjelang akhir tahun itu indeks masih berpeluang untuk bisa tetap naik. Sekarang ini kita lihat indeks tadi sudah disebutkan beberapa kali mencapai rekor tertinggi ya. Terus kemudian ya beberapa statement dari Pak Menkyu juga memperkirakan, wah indeks bisa tembus 9.000, nggak terlalu sulit lah untuk bisa tembus 9.000. Jadi mungkin ada semacam euforia di pasar yang membuat IHSG itu lebih bergairah. Menjelang akhir tahun ini ya sampai sekarang pun indeks masih ada di level 8.600, 700, cukup kuat kalau saya lihat indeks di Indonesia. Jadi kita overall masih melihat ada kemungkinan untuk indeks masih bisa naik menutup di level tertingginya di tahun ini. Kenapa? Karena pertama likuiditas dari pasar masih cukup banyak dan kita melihat perkembangan bursa efek Indonesia itu secara transaksi itu kan semakin besar ya tahun ini kan, peningkatannya luar biasa gitu. Karena disebabkan oleh banyak investor-investor retail sebetulnya yang masuk ke bursa ya. Banyak investor-investor baru, investor retail yang masuk ke bursa dan kalau melihat perkembangan indeks kan positif ya. Sehingga mereka mungkin banyak juga yang mendapatkan keuntungan dari investasi saham di bursa. Nah kalau investor retail itu mengalami keuntungan biasanya itu mereka akan terus mungkin menambah dananya dan menambah transaksinya juga pastinya gitu. Jadi kita melihat overall ada sentimen yang cukup positif untuk bursa efek Indonesia sehingga kita masih melihat kalau fenomena ini kalau tidak terjadi suatu shock atau gejolak yang luar biasa, kita melihat indeks itu masih arahnya masih bisa bisa naik ya. Ya bukan tidak mungkin bisa mencapai 9.000. Nah dengan investor retail yang semakin ramai nih Pak, sektor apa saja nanti yang kemungkinan juga bisa menopang fenomena window dressing di tahun ini? Iya, jadi biasanya kalau menjelang akhir tahun itu kan kita tahu ada momen yang liburan pertama, terus kemudian ada perayaan hari raya gitu ya. Jadi biasanya sektor konsumsi kan yang orang akan spend ya, lebih banyak belanja. Itu sektor-sektor konsumsi mungkin akan ada peningkatan gitu. Biasanya orang melihat seperti itu. Tapi juga saham-saham yang lain, sektor-sektor yang kita lihat emiten-emiten yang ada pertama mungkin ada corporate action, ada aksi-aksi korporasi mungkin akuisisi atau ekspansi, kemudian ataupun emiten yang memang akan memberikan kinerja yang baik ya tahun ini ya, pertumbuhan yang luar biasa. Ada beberapa emiten-emiten yang seperti itu yang kita lihat itu yang bisa membuat bursa itu tetap bisa bergairah sampai akhir tahun. Terus melaju optimistis 9.000 ya Pak ya. Betul. Tapi Pak berkebalikan nih Pak dengan performa IHSG rupiah justru kalau kita lihat sepanjang tahun atau secara year to date justru masih lesu bisa dikatakan. Padahal kalau dalam beberapa waktu terakhir kan Bank Indonesia justru sudah memangkas beberapa kali suku bunga acuan. Nah, apakah Anda melihat belum cukup nih Pak Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan kemudian berdampak bagi penguatan rupiah itu sendiri? Iya, ya betul. Memang berbeda ya pergerakan indeks di bursa dengan pergerakan rupiah. Indeksnya naik, kok rupiahnya masih tetap melemah gitu. Kita mesti lihat pengaruh ke rupiah itu bukan hanya dari domestik tapi juga dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu tentunya faktor dari penguatan US dollar juga terhadap mata uang yang lain. Jadi memang bukannya rupiahnya melemah tapi sebetulnya lebih ke US dollarnya ini menguat terhadap beberapa mata uang dunia gitu. Kalau kita lihat yield dari obligasi Amerika itu memang masih ada di level 4%, 4,1%. Jadi memang sebenarnya belum turun. Mungkin nanti kalau dengan penurunan suku bunga baru dia mungkin akan turun ya. Tapi kita lihat wah ini yield masih tetap tinggi sehingga orang melihat bahwa mungkin tadi pesan dari Fed ya mungkin aja diturunkan tapi pesannya ke depannya mungkin ke depannya belum tentu kita akan seagresif ini. Jadi orang masih melihat hal seperti itu masih hati-hati. Jadi US dollar itu masih tetap cukup kuat. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, memang BI sudah menurunkan suku bunga BI rate-nya, 7 days reverse repo-nya, tapi mereka sekarang malah lebih banyak memberikan insentif untuk investor asing masuk ke Indonesia melalui SRBI. Jadi SRBI itu sekarang di issuance-nya lebih ditingkatkan. Nah, itu
untuk pasti untuk memperkuat rupiah kita ya, menstabilisasi nilai rupiah kita. Nah itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebenarnya seperti itu. Ya harapannya sih ke depannya ya pelan-pelan nih rupiah kita tidak melemah lagi dan mudah-mudahan bisa agak sedikit lebih menguat. Gitu. Artinya sebetulnya main faktor dari pelemahan rupiah lebih karena indeks dolarnya juga yang menguat. Iya, di XY-nya itu menguat. Betul. Tapi apakah artinya dari Bank Indonesia sendiri senjatanya belum cukup kuat nih Pak? Misalkan apakah perlu mungkin kebijakan lanjutan selain dari pemangkasan suku bunga ataupun mungkin insentif kebijakan-kebijakan makroprudensial lainnya? Iya. Jadi satu tadi Bank Indonesia mengeluarkan SRBI untuk bisa membuat aliran dana investor asing itu bisa masuk lagi atau menahan dari aliran dana itu supaya tidak keluar gitu. Yang kedua kan kita tahu kebijakan pemerintah mungkin yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan itu mengenai devisa hasil ekspor yang harus kembali direvisi peraturannya supaya membuat eksportir ini parkir atau itu tidak mengeluarkan dananya keluar tapi parkir dananya di bank-bank nanti di Himbara juga gitu. Jadi kita melihat arah kebijakan pemerintah memang cenderung untuk mempertahankan aliran dana supaya tidak keluar dan sementara aliran dana yang di luar itu diharapkan bisa masuk ke Indonesia. Nah itu memang sedang kita cermati, mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk menahan rupiah at least tidak melemah lagi. Gitu. Di tengah kondisi pasar keuangan tanah air kita saat ini Pak, untuk reksadana sendiri yang saat ini menjadi favorit apa nih Pak? Kalau untuk tahun 2025 kita melihat karena ada penurunan suku bunga ya yang pasti baik itu Fed maupun BI itu terjadi peningkatan dana kelolaan yang sangat besar di reksadana yang berjenis pendapatan tetap karena basisnya obligasi sehingga harga obligasi itu mendapatkan apresiasi yang sangat baik di tahun 2025 ini. Jadi untuk industri reksadana peningkatan terbesar itu dari ya reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi maupun pasar uang juga dan reksadana campuran. Nah reksadana saham itu juga sebetulnya mengalami peningkatan juga tapi mungkin lebih ke semester 2 ya, belakangan ini pas indeksnya naik itu kita mengalami peningkatan baru di reksadana saham. Jadi awalnya di obligasi, kemudian lebih ke semester 2 menjelang akhir tahun baru reksadana saham itu mulai meningkat. Gitu. Tapi dengan adanya ekspektasi The Fed pangkas suku bunga, mungkin di akhir tahun atau mungkin jelang awal tahun akan ada switching nggak sih Pak ke reksadana saham yang lebih tinggi lagi? Kalau kita lihat memang pertumbuhan dari return pendapatan tetap itu agak sedikit tertahan ya karena memang suku bunga udah turun, kelihatannya ini sudah cukup banyak penurunannya jadi pasar melihat oke, ini mungkin udah cukup besar nih kenaikan dari reksadana pendapatan tetap sehingga orang mulai lihat ke saham, tadi saham masih tetap naik. Memang kita melihat sih ke depannya kalau suku bunga itu sekarang udah turun masih ada kemungkinan turun tetapi kalau melihat potensi mungkin kita lebih melihat di saham ini masih mungkin bisa memberikan potensi yang cukup menarik ya ke depannya gitu.